Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita lanjutkan lagi materi untuk mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1. Kalau sebelumnya saya sudah bahas laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Nah, kita lanjut ke laporan berikutnya yang mau kita bahas adalah laporan perubahan ekuitas atau Statement of Changes in Equity. Nah, laporan perubahan ekuitas ini atau LPE ya, kalau disingkat LPE, laporan perubahan ekuitas. Ini akan melaporkan perubahan dalam setiap akun dan total ekuitas pada periode berjalan. Nah, ini mencakup yang pertama aktivitas dari laporan saldo laba, kemudian aktivitas dari penghasilan komprehensif lainnya atau OCI, kemudian aktivitas modal saham. Nah, kita bahas dulu yang pertama, aktivitas dari laporan saldo laba. Nah, laporan saldo laba atau Statement of Retained Earning itu bisa dibuat sendiri atau terpisah. Tapi ingat sekali lagi bahwa laporan saldo laba itu merupakan bagian dari laporan perubahan ekuitas. Oke, kita bahas dulu yang laporan saldo laba. Jadi, saldo laba itu nanti akan menunjukkan berapa saldo awalnya ditambah dengan kenaikan dan penurunan yang terjadi. Nah, saldo laba itu akan mengalami kenaikan atau bertambah jika perusahaan mengalami laba bersih, kemudian ditambah kurang dengan perubahan efek dari perubahan kebijakan akuntansi dan penyesuaian periode sebelumnya yang menyebabkan saldo laba bertambah. Kemudian saldo laba itu saldonya akan turun atau mengalami penurunan jika perusahaan mengalami rugi, kemudian juga membagikan dividen dan efek dari perubahan kebijakan akuntansi dan penyesuaian periode sebelumnya yang menyebabkan saldo laba sebelumnya itu turun. Oke, ini contoh Statement of Retained Earning atau laporan saldo laba. Sekali lagi saya ingatkan bahwa Statement of Retained Earning ini merupakan bagian dari Statement of Changes in Equity atau bagian dari laporan perubahan ekuitas. Tapi kalau misalkan dibuat tersendiri, maka ini dibuatkan judul sendiri. COI, nama perusahaannya, laporan saldo laba atau Statement of Retained Earning untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019. Nah, ini saldo awalnya dia 1.050.000, kemudian di tahun berjalan ini 2019, COI mendapatkan laba bersihnya 360.000, kemudian dividen yang dibagikan 300.000, sehingga saldo laba akhirnya, saldo labanya adalah 1.110.000. Oke, bagaimana format untuk laporan perubahan ekuitas? Kalau ini tadi kan laporan perubahan saldo laba. Saldo laba itu merupakan bagian dari laporan perubahan ekuitas di sini. Jadi saldo laba atau retained earning itu hanya salah satu bagian di laporan perubahan ekuitas. Yang kedua tadi ada aktivitas OCI tadi di sini. Tadi sudah saya jelaskan di sini. Ada 3 aktivitas, yang pertama laporan saldo laba, kemudian yang kedua OCI, 3 aktivitas modal saham. Oke, kembali lagi ke sini. Yang pertama adalah laporan saldo laba, di sini ada aktivitas retained earning, kemudian ada aktivitas OCI, kemudian yang ketiga aktivitas dari modal saham. Nah, di sini ekuitas awalnya totalnya adalah 410.000 dari saldo laba awalnya 50.000. Kemudian OCI-nya saldo awalnya adalah 60.000, kemudian modal saham biasa saldo awalnya 300.000, sehingga totalnya adalah 410.000. Kemudian aktivitas selama 2019, ternyata di 2019 perusahaan mendapatkan laba bersih 110.000. Berarti laba ditahannya atau saldo labanya bertambah 110.000. Kemudian perusahaan juga membagikan dividen 10.000. Nah, ini mengurangi kalau di saldo laba. Di saldo laba akhirnya akan sama dengan saldo awal ditambah laba bersih dikurangi dividen. Di saldo laba akhirnya adalah 150.000. Kemudian di aktivitas yang kedua, di OCI saldo awalnya 60.000.
Kemudian di tahun berjalan ternyata bertambah, ada OCI, ada tambahan OCI berupa gain, berarti nanti menambah 30.000. Kalau rugi berarti mengurangi. Di sini kasusnya adalah gain atau untung gitu ya. Sehingga saldo awal OCI-nya kita tambahkan dengan 30.000. Saldo akhir OCI-nya 90.000. 60 ditambah 30.000. Kemudian dari sisi aktivitas modal saham yang ketiga, saldo ekuitas saham awalnya adalah 300.000. Di tahun 2019 itu ternyata tidak ada aktivitas penambahan modal saham ataupun saham yang ditarik gitu ya. Sehingga untuk modal saham ini saldo awal dan saldo akhir jumlahnya sama. Oke, jadi saldo akhir ekuitasnya yang nanti dilaporkan ke laporan posisi keuangan adalah 150.000 ditambah 90.000 ditambah 300.000 atau sama dengan 540.000. Ini adalah laporan perubahan ekuitas. Oke, berikutnya laporan nilai atau angka-angka yang di laporan perubahan ekuitas ini akan kita cantumkan atau kita sajikan di laporan posisi keuangan. Nah, bagaimana penyajiannya? Nah, ini di sisi ekuitas, di sini perusahaannya Jilspas, laporan posisi keuangan per 31 Desember 2019. Di sisi ekuitas ya, equity section. Tadi ada 3 kan ekuitasnya, ada 1 laba ditahan atau saldo laba, kemudian ada OCI, yang ketiga modal saham. Nah, ini kita cantumkan di sini. Modal sahamnya tadi 300, kemudian saldo laba akhirnya 150, OCI-nya 90.000. Sehingga total ekuitasnya adalah 540.000. Sama dengan yang di sini ya. 540.000. Oke, berikutnya contoh latihan. Contoh latihan di sini saya ambilkan dari salah satu soal latihan di GESO, soal exercise 418. Ini ada satu perusahaan namanya Hasbro. Dilaporkan per 1 Januari 2015 itu data-datanya ekuitasnya sebagai berikut. Yang pertama modal saham biasanya 300.000, OCI-nya per 1 Januari 2015 50.000, kemudian saldo labanya 20.000. Kemudian selama tahun 2015 ada transaksi sebagai berikut. Yang pertama menerbitkan saham biasa lagi sebesar 10.000 lembar, nominalnya $3. Nanti di sisi ekuitas akan bertambah 10.000 kali 3, 30.000. Kemudian ada dividen yang dibayarkan, di declare and paid 9.000, ini nanti pengaruhnya di saldo laba. Kemudian net income atau laba bersih tahun 2015 itu 100.000, ini juga nanti pengaruhnya di saldo laba. Nah, ini nanti saya tuliskan di sini ya. Ini pengaruhnya nanti disajikan di modal saham. Kemudian 2 dan 3 ini nanti di saldo labanya. Kemudian yang keempat, unrealized. Nah, belum direalisasi, berarti masuk ke OCI. Unrealized holding loss, rugi, berarti nanti minus ya, minus 5.000. Yang terjadi karena rugi dari ini investasi saham ya, non trading 5.000. Ini nanti di OCI-nya karena unrealized holding loss. Oke, tinggal kita sajikan di laporan perubahan ekuitas yang diminta, statement of changes in equity. Oke, bagaimana menyajikannya? Judulnya nama perusahaan Hasbro, laporan perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015 ya, 2015 nih. Oke. Saldo awal modal saham biasanya 300, saldo labanya 20, OCI-nya 50. Total ekuitas awalnya adalah 370.000. Dari 300 tambah 20 tambah 50. Kemudian aktivitas tahun berjalan nih, tahun 2015. Dari sisi saham, tadi perusahaan menerbitkan 10.000 dengan nominal $3 per lembar. Artinya perusahaan
menambah modal sahamnya 10.000 kali 3. Berarti 30.000. Bertambah 30.000 di sini. Di aktivitas yang pertama, modal saham bertambah 30.000 tahun berjalan. Sehingga total modal saham akhirnya adalah 330.000. 300 tambah 30. Kemudian saldo laba. Saldo awalnya 20 ditambah aktivitas di saldo laba di sini ada dua yang disebutkan di sini, dividen dan net income. Dividen mengurangi, net income ini ada laba 100.000 nanti nambah, sehingga di aktivitas kedua return earning itu laba bersih ditambahkan 100.000 dikurangi dividen 9.000. 20 tambah 100 kurangi 9.000. Ketemu 111.000. Kemudian di OCI-nya, aktivitas yang ketiga OCI awalnya adalah 50.000. Kemudian unrealized holding-nya 5.000 tapi loss, berarti minus 5.000. Saldo awal 50, kita kurangi 5.000. Saldo akhir OCI-nya atau PKL, penghasilan komprehensif life-nya adalah 50 kurangi 5.000, 45.000. Sehingga total ekuitas akhirnya atau nanti total ekuitas yang kita sajikan di laporan posisi keuangan totalnya adalah 486.000. Dari 330 tambah 411 tambah 111 tambah 45.000. Oke, itu untuk laporan perubahan ekuitas. Berikutnya akan saya sampaikan materi mengenai laporan posisi keuangan. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.